Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini ketemu lagi sama Bu Yuni ya. Nah, kegiatan belajar kita kali ini yaitu masih di tematik pada mata pelajaran PPKN, yaitu pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah dan di sekolah. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan belajar, kita mengawali dengan kegiatan berdoa dulu, dimulai. Nah, sebenarnya kita mengawalinya dengan kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi nanti kita laksanakan ketika Zoom atau ketika video call. Nah, langsung aja nanti kita ke kegiatan awal yang kedua, yaitu kita membacakan tawasul yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kemudian kepada Yai Hasyim Asy'ari, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, dan juga kepada muassis lembaga pendidikan di mana tempat kita belajar. Disusul dengan membacakan sholawat nariyah dan juga membaca doa sebelum belajar. Nah, baiklah, untuk kegiatan pertama yaitu kita membacakan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan lainnya. Bu Yuni pimpin dari sini, kalian di rumah mengikutinya dengan khusyuk dan tumakninah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila Yai Hasyim Sari wa ila muassis LP Kebonsari. Lamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Selanjutnya kita bacakan sholawat nariyah. Nah, ini bisa kita nyanyikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu warta'fariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi ghaibu wa husnu khawatimi wa yustaskhal khamamu biwajhil karim wa ala alihi wasawbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Baik, kita lanjutkan dengan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kegiatan awal sudah kita laksanakan dengan baik. Semoga kegiatan berikutnya kita diberikan kemudahan, baik untuk menerima penjelasan, memahami, ataupun menyelesaikan tugas kita. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjut saja ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai di sini adalah menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ini tujuan kita nanti
melalui kalian menyimak video pembelajaran yang sudah disajikan dalam video ini, kalian tahu contoh pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab di rumah dalam kehidupan sehari-hari yang benar bersama anggota keluarga tercinta kalian. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, nanti Ananda dapat menemukan contoh pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab di sekolah bersama warga sekolah, Bapak Ibu guru dan juga teman-teman lainnya yang ada di sekolah. Nah, ketika sekolahnya dilaksanakan secara daring, berarti kita juga nanti akan tahu hak dan kewajiban kita, yang mana hal itu dikombinasikan di dalam ranah keluarga dan juga ranah sekolah. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, kalian dapat menemukan dampak dari pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab di sekolah dan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan dampak, ini pasti ada yang namanya dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, baik, dapat Bu Yuni lanjutkan ya di slide berikutnya. Nah, kewajiban. Kita belajar dulu apa sih tubuh kewajiban, hak dan tanggung jawab. Nah, di sini yang sedikit rancu mungkin antara kewajiban dan tanggung jawab. Nah, hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Apabila tidak kita terima, nanti akan menimbulkan suatu masalah. Misalnya hak untuk memeluk agama, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk makan, ya. Jadi kalau kita nggak diberi makan, apa yang terjadi? Nah, apabila kita tidak gali informasi, tidak mendapatkan pendidikan, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ketika kita tidak dapat perlindungan mulai dari kita ada di dalam perut ibu kita, maka apa yang terjadi? Nah, di situ yang dinamakan sebagai hak. Nah, berikutnya kita ke tanggung jawab ya, Nak ya. Nah, sebelum ke tanggung jawab langsung ya. Tanggung jawab merupakan kesadaran diri pada manusia dan atas tingkah laku yang diperbuatnya, yang sifatnya disengaja maupun tidak sengaja untuk diperbaiki atau berbuat sesuatu sesuai dengan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab adalah ciri dari manusia beradab. Jadi tanggung jawab itu adalah kesadaran dalam diri kita. Jadi ketika Bu Yuni menyampaikan tugas dan lain sebagainya, tanggung jawab kalian menyelesaikannya tepat waktu. Kalau kewajiban kalian itu belajar, tapi tanggung jawab kalian adalah menyelesaikan tepat waktu, kedisiplinan kalian ya. Jadi nanti ada nilai tanggung jawab, ada nilai disiplin ya. Jadi yang misalnya yang dibelajarkan hari ini ada matematika sama bahasa Jawa, berarti yang harus wajib ain, fardu ain ya, nggak boleh nggak kalian tinggalkan di situ adalah bahasa Jawa dan matematika. Nah, ketika kalian sudah menyelesaikan dua tugas itu, berarti tanggung jawab kalian bagus sekali. Tapi kalau misalnya kalian nawar satu atau dikerjakannya dengan tidak sungguh-sungguh, bahkan hanya asal mencet klik yang penting sudah gugur kewajiban. Nah, ya berarti kalian tanggung jawabnya perlu dibenahi. Nah, di sini mari kita saling mengingatkan untuk memperbaiki sikap tanggung jawab kita terhadap segala sesuatu yang kita perbuat atau yang diembankan pada kita. Nah, sedangkan kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan. Ya, harus dilakukan setiap orang atau setiap warga negara sesuai dengan peraturannya. Jadi kewajiban ini lebih pada aturan atau hukum. Suatu kewajiban jika tidak dilakukan, tidak penuhi, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Karena di sini sesuai dengan rule atau peraturan atau istilahnya peraturan ya, Nak ya. Jadi kalau misalnya kewajiban kalian datang di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, sedang dimulai jam 7 gitu ya. Nah, sebelum itu kalian harus datang. Kewajiban kalian tuh tepat waktu di situ. Kalau kalian telat 15 menit atau bahkan 2 menit pun, maka di situ diberlakukan yang namanya hukuman atau sanksi. Nah, dari sini bisa ada gambaran mana yang namanya tanggung jawab, mana yang kewajiban. Nah, seiring berjalannya kita belajar, nanti akan dipahamkan sendiri dengan contoh-contoh yang akan kita pelajari. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, contoh pelaksanaan hak di rumah.
hak kita di rumah. Setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua ataupun anggota keluarga. Selain kita mendapatkan kasih sayang, kita juga harus memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga kita ya. Nah, yang kedua, anak berhak mendapatkan perhatian. Mendapatkan perhatian dalam artian kalau kita sakit, dia dapat perawatan ya. Perhatian itu tidak harus ketika sakit, tetapi untuk memperingatkan anggota keluarga kita sudah makan atau belum, itu juga termasuk dari bagian perhatian. Nah, bisa dilanjutkan ya. Anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda. Jadi ketika sampean nanti punya karakter yang nggak sama dengan anggota keluarga, misalnya dengan kakak atau dengan adik, nah itu adalah hak kalian. Jadi itu harus dihargai, harus diterima. Nah, hak untuk mendapatkan makanan, hak primer, hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan, hak untuk mendapatkan bimbingan belajar. Nah, jadi kegiatan daring di rumah ini ketika kalian meminta bantuan sama anggota keluarga, baik ayah, ibu, kakak, bahkan nenek atau kakek kalian, itu merupakan salah satu hak kalian. Tentunya ketika kalian sudah mendapatkan hak kalian, kalian juga tidak lupa dengan yang namanya kewajiban. Nah, ini kewajiban anak di rumah, berbakti dengan kedua orang tua, itu namanya wajib nak ya. Kemudian membantu orang tua sekecil apapun, apabila itu kamu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu orang tua itu Masya Allah ya, nikmatnya. Kemudian wajib belajar di rumah ya, jadi ada hak dari orang tua untuk membimbing, ada kewajiban dari kalian untuk belajar di rumah, ada kewajiban kalian untuk membahagiakan orang tua kalian. Jadi tidak hanya menuntut, tetapi kalian juga harus memberikan reward atau balikan kepada orang tua kalian. Apa itu yang membahagiakan? Tidak melulu materi nak ya. Prestasi yang baik, sikap yang baik, pintar mengaji, sopan, ucapannya baik setiap kepada orang yang lebih tua, menghargai pemberian dari orang tua, itu merupakan salah satu contoh hal yang membahagiakan orang tua. Jadi ketika orang tua itu memberikan sesuatu, terus kemudian kalian menjaganya, kalian memanfaatkan dengan baik, di situ sudah merupakan salah satu hal yang membahagiakan kedua orang tua kalian. Patuh terhadap nasihat orang tua. Jadi kita harus mendengarkan nasihat orang tua, melaksanakan nasihat orang tua, tentunya didasari dengan rasa yang ikhlas ya, ikhlas. Nah, di sini contoh kewajiban. Di sini baru contoh tanggung jawab, menjaga ketertiban di lingkungan keluarga. Jadi kalian tidak membuat masalah atau menjadikan keluarga itu tertib. Itu merupakan salah satu tanggung jawab kita, memelihara rasa persatuan di lingkungan keluarga. Jadi tidak memihak salah satu, tetapi sering melerai. Misalkan ada yang mengalami masalah seperti itu ya. Jadi kalian menumbuhkan rasa saling menyayangi ya, kalian memberikan keadilan di dalam lingkungan keluarga sehingga bersatu anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga tentunya dengan satu perilaku kita, ucapan kita. Nah, baik itu nanti dengan prestasi kita. Prestasi tidak hanya akademik ya, jadi non akademik. Kalian pinter bulu tangkis, kalian pinter ngaji, kalian pinter kiroah, kalian pinter apapun itu yang ada di dalam kebaikan, insya Allah itu akan menjunjung tinggi nama baik anggota keluarga atau keluarga. Mengerjakan tugas yang disampaikan orang tua dengan tepat waktu, itu namanya tanggung jawab. Misalnya, nak tolong bantu membersihkan halaman depan. Nah, selesai, tidak berlarut-larut, tidak sampai manfaatkan dengan mainan dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh tanggung jawab kita terhadap tugas yang disampaikan di rumah. Saling menjaga kerukunan antar sesama anggota keluarga, seperti menjaga hubungan baik dengan kakak adik ya. Jadi menjaga komunikasi nak ya. Kalau misalnya kalian punya adik atau punya kakak, ditata bahasanya ketika kita menyampaikan informasi. Jadi kita menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang penuh dengan kasih sayang, panggilan sayang, adik, kakak gitu ya. Jangan langsung manggil namanya. Dibiasakan sama teman juga gitu nak ya, sama teman misalnya di kelas 6, kalau dilihat usianya lebih misalnya di sini saya contohkan Mbak Alfia sama Mbak Mirza. Mbak Alfia itu usianya lebih tua 2 bulan, ya tetap Mbak, Dek gitu ya, atau sama-sama Mbak gitu, tapi yang penting jangan manggil langsung namanya. Di situ merupakan salah satu contoh menjaga hubungan baik dengan ucapan yang baik. Baik, dari sini semoga ada gambaran
antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bisa Bu Yuni lanjutkan ya? Iya. Nah, sekarang hak siswa di sekolah. Hak kalian mendapat perlakuan adil, nilai dari guru dan perlindungan ketika di sekolah. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Dapat perlindungan. Artinya ketika kalian dipojokkan dengan teman kalian yang kurang baik, guru memberikan perlindungan, memberikan melerai, mencari jalan tengah sehingga silaturahmi kalian dengan teman kalian bisa dibenahi lagi. Kemudian berhak mendapatkan bimbingan dari guru dalam pendidikan. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, kalian bisa tanyakan pada Bu Guru, pada Pak Guru. Nah, berhak meminjam buku di perpustakaan, berhak mempunyai teman banyak. Tentunya harus diimbangi dengan sikap kita yang baik sehingga kita memiliki banyak teman. Yang kelima yaitu berhak menggunakan fasilitas di sekolah, mulai kamar mandi, kemudian UKS, tempat bermain, kantin, halaman, ya, fasilitas olahraga seperti itu. Kalian memiliki hak di situ. Sekolah itu milik kalian, harus kalian manfaatkan sebaik mungkin, harus kalian jaga sebaik mungkin, baik jaga secara fisik maupun nama baiknya, ya. Oke, di situ hak. Sekarang kewajiban di sekolah. Yang pertama yaitu taat kepada guru dan kepala sekolah. Membantu kelancaran pelajaran di kelas. Jadi menyimak apa yang disampaikan Bapak Ibu guru ketika menjelaskan, ya, tidak memotong pembicaraan Bapak Ibu guru. Kemudian menghormati guru. Menghormati guru itu tidak harus dengan hormat seperti ini, Nak, ya. Menghormati Bapak Ibu guru itu dengan mengucapkan kalimat yang sopan, tingkah lakunya itu sopan, tidak lari-lari depan Bapak Ibu guru, ya. Kalau menyampaikan informasi itu bahasanya ditata, dibedakan antara teman dan Bapak Ibu guru, ya. Kewajiban kalian di sekolah menghargai antar sesama murid. Jadi kalian mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama menghargai. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Kewajiban kalian alat tulis dibiasakan, dilengkapi, buku dilengkapi supaya apa? Menjaga ketertiban di sekolah. Misalnya kalau misalnya alat tulisnya kalian tuh sering ditinggal di rumah, tidak dibawa, nanti pinjam aja. Akhirnya ketika teman sibuk mengerjakan, nah yang terjadi adalah kalian pinjam bukunya teman, pinjam seperti itu. Nah, akhirnya mengganggu kelancaran belajar di sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya itu adalah salah satu kewajiban. Nah, di sini tanggung jawab kalian mematuhi tata tertib sekolah seperti menggunakan seragam, ya, menggunakan seragam, masuk sekolah tepat waktu. Nah, di situ ya contoh tanggung jawabnya. Kita datangnya tidak terlambat. Itu tanggung jawab di kita. Itu sesuatu yang harus melekat pada diri kita, Nak. Menghormati guru seperti menyelesaikan sesuai dengan jadwal. Jadi tanggung jawab itu lebih pada kesepakatan di dalam diri kita. Kalau kewajiban itu lebih pada sesuatu yang harus kita lakukan karena adanya peraturan. Jadi kalau tanggung jawab itu lebih pada karakter diri, kepribadian kita, akhlak kita, ya. Nah, kemudian menjaga kebersihan sekolah juga bisa masuk tanggung jawab. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, memilah antara sampah basah dan sampah kering. Kemudian melaksanakan piket harian sesuai jadwal. Jadi kalau misalnya jadwalnya Senin, ya jangan Senin buru-buru pulang. Dibantu dulu temannya, mulai dari merapikan tempat duduk, ya, membantu ibu guru, merapikan meja-meja di situ, nggih. Nah, memiliki sikap toleransi antar siswa dan tidak berkelahi antar sesama. Di sini tujuannya untuk memupuk rasa persatuan. Nah, anak-anak itu merupakan contoh dari tanggung jawab di sekolah, ya. Di sini banyak melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak asal selesai sudah gitu ya. Menerima akibat dari perbuatannya. Jadi ketika kalian menjatuhkan sesuatu, kemudian kalian mengakui, di situ merupakan contoh dari sikap tanggung jawab kalian. Mengerjakan tugas dengan senang hati. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu itu diibaratkan kalau kita itu mau mendapatkan ilmu, sehingga kita senang menerima kegiatan belajar. Menyerahkan tugas tepat waktu, dapat konsentrasi dalam pembelajaran yang rumit, dan menepati janji. Ingat ya, janji adalah hutang sehingga harus dibayarkan. Nah, mungkin dari sini bisa kalian bayangkan, oh ini tanggung jawab, ini kewajiban. Jadi memang ada kesamaan, tapi di sini sedikit berbeda. Nah, ini lanjutkan ya.
Masih ingatkah beliau? Nah, beliau adalah Baharudin Yusuf Kalla atau disebut B.J. Habibie. Beliau dijuluki Mr. Crack. Nah, tahukah kalian prestasi yang dilakukan oleh beliau atau yang diraih beliau? Nah, penemu sejumlah teori bidang konstruksi pesawat terbang. Nah, wah, beliau ini mempunyai sikap disiplin, kerja keras, serta semangat yang tinggi. Tentunya tanggung jawabnya juga tinggi terhadap negara. Nah, dari contoh sebelumnya, perkembangan teknologi memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari dalam sarana distribusi barang. Nah, misalnya pasar tradisional sekarang menjadi pasar online. Terus, jarak dan waktu bukan halangan untuk mendapatkan produk dan dari negara-negara tetangga dengan melakukan transportasi modern seperti kapal laut dan pesawat terbang. Maaf ya, di sini salah ketik ya, Bu Yuni, tombolnya terlalu banyak. Nah, kaitannya dengan hak dan kewajiban, kita sebagai warga negara kan sebagai pengguna kan? Nah, hak kita apa? Kita dapat menggunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tentunya kita juga mempunyai kewajiban. Nah, kewajiban kita yaitu menggunakan secara bijaksana, tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kira-kira tanggung jawab kita apa terhadap produk-produk itu? Tanggung jawab kita apa? Ya? Ada yang jawab tanggung jawab kita. Kita berhak menggunakan, kewajiban kita menggunakan dengan bijaksana. Nah, tanggung jawab kita apa? Iya, ada yang menjawab menggunakan secukupnya, tidak berlebihan. Tanggung jawab kita adalah selain menggunakan secara bijaksana juga tidak berlebihan, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan, ya. Kita melestarikan, itu tanggung jawab kita. Nah, dampak dari pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang. Di sini yang seimbang ya, antara hak dan kewajiban. 1. Terciptanya kesetaraan kedudukan antara satu orang dengan orang lain, ya. Jadi imbang, nggak ada yang merasa dirugikan di sini. Yang kedua, terciptanya kedamaian hidup. Kerukunan satu dengan yang lainnya terjaga sehingga kedamaian hidup. Yang ketiga, akan terciptanya sesuatu keseimbangan dalam kehidupan. Kemudian adanya sikap menghormati sesama manusia, lebih memanusiakan. Di sini ada penerapan sila yang kedua. Nah, dampak berikutnya apabila tidak seimbang, banyak hak yang diterima tapi kewajibannya nggak dilakukan, tanggung jawabnya nggak dilakukan. Kira-kira apa yang terjadi? Permusuhan, perpecahan, pertikaian, ada lagi? Iya, masalah kekerasan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Ada lagi? Kondisi masyarakat tidak lagi harmonis, tidak tentram dan tidak nyaman, akhirnya tidak kerasan, ya. Nah, baiklah, kegiatan penutup kita seperti biasa kita melakukan dengan apa, Nak? Kita melakukan kegiatan penutup kita dengan apa? Iya, membuat kesimpulan, kemudian refleksi pembelajaran, kemudian penyampaian tugas, berdoa. Nah, kesimpulan dari KBM di sini, yang pertama, pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab baik di rumah dan di sekolah harus dilaksanakan dengan seimbang. Dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban tanggung jawab di sekolah mempunyai dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Dan kegiatan refleksi kita, semoga apa yang begini sampaikan dapat kalian terima dengan baik, kalian senang, kalian paham, kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ingat hak kita apa, kewajiban kita apa, tanggung jawab kita di rumah dan di sekolah itu seperti apa. Kita mampu melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara seimbang. Nah, tugas Anda di rumah yaitu mengerjakan latihan journaling yang disediakan, mencatat hal-hal penting yang belum jelas ataupun sudah jelas, yaitu merangkum. Kemudian untuk kegiatan yang kedua ini termasuk dengan jawaban ya. Jadi ada identitas mata pelajaran dan tanggalnya. Mengisi. Di sini Bu Yuni minta kalian mengisi
daftar menyelesaikan tugas di grup WhatsApp kelas. Nah, doa akhir seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, Bu Yuni pimpin dari sini, kalian di rumah mengikuti, menyimak dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.